Shalom saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam pendengaran firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setiap pertolongan dan perlindungan-Mu yang mengantar kami hingga pagi hari ini Tuhan. Dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapilah pendengaran kami supaya kami dapat mengerti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Rapilah setiap telinga mendengarkan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca dari Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan. Apakah kita masih punya semangat? Pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan saudara. Mengapa? Karena dari jawabannya akan terlihat apakah kita masih hidup atau sebaliknya. Saudara dikasihi Tuhan, ada orang yang tidak sadar akan hal ini saudara. Yang dialaminya tidak ada lagi gairah untuk hidup. Bosan dan hari-hari dilalui tanpa tujuan saudara. Semangat berhubungan dengan iman. Puji Tuhan, iman artinya kita percaya kepada Tuhan, saudara. Sepanjang kita masih percaya kepada Tuhan, mestinya kita masih memiliki semangat. Haleluya. Jadi jika kita tidak lagi bersemangat, hati-hati saudara, itu tandanya iman kita mulai goyah. Seorang bijak berkata begini, pada saat kita tidak lagi punya semangat, maka pada hakikatnya hidup pun berhenti sampai di situ. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memandang semangat itu penting, saudara. Semangat perlu dijaga dan dipelihara. Tertulis dalam Tawarin 15 ayat 7 berkata begini demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Saudara, memangnya apa sih pentingnya semangat? Ayat renungan kita hari ini menyatakan orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaan, saudara. Semangat yang sehat akan membuat kita menjadi orang yang kokoh dalam menghadapi banyak persoalan, saudara. Selama kita masih memiliki semangat, itu tandanya rohani kita masih sehat, saudara. Orang yang masih punya semangat akan mampu mengucap syukur. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti bersemangat dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Tidak gampang mengeluh, kecewa dan juga tidak akan putus asa, saudara. Yang terjadi sebaliknya, ia akan selalu bersyukur, berterima kasih buat hari-hari yang bisa dilewatinya. Kesulitan tidak menjadi beban bagi hidupnya. Tantangan dan rintangan dianggapnya merupakan kesempatan untuk meraih keberhasilan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan ini, saudara?
Hampiri Tuhan lewat mesbahmu, saudara. Anda akan memiliki kembali semangat yang bergelora. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan supaya kami Tuhan semakin hari semakin semangat. Termulialah Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Kadang kami Tuhan mengandalkan pemikiran kami. Kadang kami Tuhan terlepas daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan terpengaruh oleh dunia ini, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pengertian kami. Bapa di sorga, firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini, benar-benar mengingatkan kami untuk kami kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kami bersemangat, bersuka cita, karena Tuhanlah sukacita kami. Karena Yesuslah sukacita kami. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan, yang selalu mengingatkan dan menegur, menasehati, baik lewat kebenaran firman-Mu, baik melalui puji-pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami Tuhan dimanapun berada, para pendengar program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Tuhan berkatilah mereka dimanapun berada. Berkatilah setiap langkah mereka ya Tuhan, menuju tempat pekerjaannya, baik di dalam pekerjaan, baik pulang juga sampai ke rumah mereka. Tiba dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Lindungi Tuhan dengan malaikat surga. Tuhan begitu juga keluarganya, lepas keluarga, anak-anaknya, suami istri, oma opa, dan seluruh keluarga mereka Tuhan berkati. Pergumulan mereka Tuhan biarlah Kau yang campur tangan untuk menyelesaikan, sehingga mereka dapat menanggungnya dan menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan diselesaikan dengan cakap, dengan urapan Tuhan dan kasih Tuhan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Begitu juga para pendengar dimanapun berada, apabila ada yang mengalami suatu sakit, Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa menjamah tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Karena kuasa Tuhan dahulu, sekarang, kekal, untuk selama-lamanya, tetap berkuasa di bumi dan di sorga. Termulialah Tuhan, termulialah Engkau Yesus, pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berdoa, saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan melalui kebenaran firman-Nya akan bekerja dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu berkuasa menggarap setiap telinga yang mendengarkan, siapapun dan dimanapun. Dan kita sudah berdoa, kita sudah serahkan sepenuhnya setiap permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Kita yakin percaya bahwa Tuhan bekerja. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan kita umat-umatnya. Dia akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian
pertemuan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.